wabarakatuh. Saya Robiatul Awalia, perwakilan dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Perguruan Tinggi Islam dan Transformasi Lembaga. Nah, di sini saya sebagai presentator pertama akan menjelaskan terkait definisi perguruan tinggi. Apa sih perguruan tinggi? Nah, di sini pendidikan tinggi dan perguruan tinggi seringkali dimaknai dengan arti yang sama, padahal keduanya memiliki makna yang berbeda. Yang mana di sini pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, dan program doktor. Nah, sedangkan perguruan tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi. Di sini pendidikan tinggi terdiri atas pendidikan akademik dan pendidikan profesional, yang mana di sini pendidikan akademik adalah pendidikan yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan, sedangkan pendidikan profesional merupakan pendidikan yang diarahkan terutama pada kesiapan penerapan keahlian. Di sini keduanya masih dibagi lagi, yaitu pendidikan akademik meliputi program sarjana dan program pasca sarjana, sedangkan pendidikan profesional meliputi program diploma 1, program diploma 2, program diploma 3, dan program diploma 4. Terima kasih. Mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh presentator selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 12 akan melanjutkan presentasi dari presentator yang pertama, yaitu poin yang kedua, yaitu tentang sejarah pertumbuhan perguruan tinggi Islam di Indonesia. Yang pertama yaitu kelahiran Institut Agama Islam Negeri di sini tidak lain karena usaha gigih dari umat Islam yang mayoritas berada di Indonesia ini. Dalam usaha mengembangkan sistem pendidikan Islam yang lengkap, yang dimulai dari sistem pendidikan pesantren yang sederhana sampai ke tingkat perguruan tinggi. Keberadaan YIN di sini sangat erat kaitannya dengan cita-cita umat Islam yang ada di Indonesia. Yang selanjutnya yaitu hasrat untuk mendirikan semacam pendidikan tinggi Islam sudah dirintis sejak zaman penjajahan, yaitu oleh Dr. Satiman Wirjo Sanjoyo dalam Pedoman Masyarakat nomor 15 tahun 1938 yang berisi tentang melontarkan gagasan bahwa pentingnya sebuah lembaga pendidikan tinggi Islam dalam upaya mengangkat harga diri kaum muslim di tanah Hindia Belanda yang terjajah itu. Selanjutnya yaitu perguruan tinggi Islam di oleh Persatuan Guru-Guru Agama Islam yang ada di Indonesia, yaitu PGAI. PGAI di sini merupakan kumpulan seseorang yang memiliki bidang dalam meningkatkan mutu pendidikan tinggi Islam di Indonesia. Perguruan tinggi Islam itu dibuka pada tanggal 9 Desember pada tahun 1940 yang memiliki dua fakultas, yakni Fakultas Syariah atau Agama dan Fakultas Pendidikan dan Bahasa Arab. Perguruan tinggi Islam di sini bertahan sampai tahun 1942 karena bulan Maret 1942 Jepang memasuki kota Padang. Pemerintahan Jepang menutup sekolah Islam tinggi tersebut karena Jepang hanya mengizinkan membuka sekolah atau madrasah dari tingkat rendah sampai menengah saja. Tujuan yang diinginkan pada waktu itu adalah mendidik dan mencetak ulama-ulama handal dan berwawasan luas. Menjelang Indonesia merdeka pada bulan April 1945, Majelis Syuro Muslimin Indonesia atau Masyumi membentuk sebuah panitia untuk merencanakan
Sekolah Tinggi Islam yang diketahui oleh Muhammad Hatta dan sekretarisnya Muhammad Nasir. Sekolah tinggi ini dibuka secara resmi pada tanggal 8 Juli 1945 yang bertepatan dengan 27 Rajab 1367 Hijriah. Perkembangan berikutnya, Fakultas Agama Universitas Indonesia dinegrikan menjadi Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri, yaitu PTAIN. PTAIN di sini didirikan untuk memberikan pelajaran tinggi, untuk menjadikan pusat dalam memperkembangkan dan memperdalam ilmu pengetahuan secara agama Islam. Untuk memenuhi tenaga guru di Sekolah Guru dan Hakim Agama Islam atau SGHA dan tenaga dosen agama Islam perguruan tinggi umum, maka Departemen Agama mendirikan Perguruan Tinggi Islam Negeri atau PTAIN. PTAIN di sini didirikan di Yogyakarta pada tahun 1951 bulan September berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 1950 yang ditandatangani oleh Menteri Agama. Selanjutnya yaitu Institut Agama Islam Negeri di sini didirikan pada tanggal 9 Mei 1960 dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1960. Pendiri IAIN adalah gabungan dari beberapa perguruan tinggi Islam negeri atau PTAIN Yogyakarta dan Akademis Dinas Ilmu Agama atau ADIA di Jakarta. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fahmadiyah Maulida, NIM T 2017-3028. Di sini saya sebagai pemateri yang terakhir akan menjelaskan tentang pengaruh transformasi lembaga perguruan tinggi Islam menjadi universitas terhadap perkembangan masyarakat. Di sini terdapat 8 argumentasi terkait pengaruh transformasi lembaga perguruan tinggi Islam menjadi universitas, yang diantaranya yaitu argumentasi politik. Argumentasi ini beranggapan bahwa kebijakan politik dalam dunia pendidikan akan memberikan pengaruh pada PTKIN, yaitu dengan memberikan peluang yang sama bagi perguruan tinggi negeri dan swasta untuk berkembang dan berlomba-lomba dalam kebaikan. Kemudian argumentasi yang kedua yaitu argumentasi sosial dan ideologis. Ditinjau dari sosial ideologis, dengan adanya transformasi lembaga dapat menjawab kebutuhan masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam untuk memiliki lembaga yang akomodatif, representatif, dan produktif sebagai tempat pewarisan budaya dan ilmu pengetahuan. Kemudian argumentasi yang ketiga yaitu argumentasi kelembagaan. Dilihat dari secara kelembagaan, dengan adanya transformasi lembaga dimaksudkan untuk memperbaiki dan memajukan pendidikan tenaga ahli agama Islam guna keperluan pemerintah dan masyarakat. Kemudian argumentasi yang keempat yaitu argumentasi dunia kerja. Dengan adanya transformasi lembaga perguruan tinggi Islam dapat meningkatkan kualitas dan keterampilan mahasiswa sehingga semua lulusan PTKIN dapat terserap dalam semua sektor publik. Sebab selama ini lulusan PTKIN banyak yang bekerja di instansi Kementerian Agama saja. Kemudian yang kelima yaitu argumentasi keilmuan. Ditinjau dari segi keilmuan, adanya transformasi lembaga dapat memberikan dampak yang sangat besar dalam mengembangkan keilmuan. Semisal IAIN dan STAIN berubah menjadi UIN, maka perguruan tinggi tersebut
dapat membuka atau diberi kesempatan untuk membuka prodi umum. Kemudian argumentasi yang keenam yaitu terkait pembangunan bangsa dan negara. Dengan adanya transformasi lembaga, khususnya UIN memiliki kewenangan untuk lebih leluasa dalam merumuskan kebijakan lembaga dalam pengembangan keilmuan serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian yang ketujuh yaitu argumentasi kompetisi global. Dengan adanya transformasi lembaga ini menjadi titik awal kebangkitan perguruan tinggi Islam di Indonesia dalam kualitas lulusannya. Sebab persepsi masyarakat semua lulusan PTKIN, khususnya IAIN dan STAIN, dianggap hanya memiliki keahlian di bidang keagamaan saja. Kemudian argumentasi yang terakhir yaitu terkait argumentasi keterbukaan. Dengan adanya transformasi lembaga dapat mempengaruhi peningkatan sistem transparansi dan akuntabel pada manajemen perguruan tinggi, sehingga semua pihak dapat mengakses berbagai informasi yang ada dan yang sedang dikembangkan oleh perguruan tinggi tersebut. Sekian penjelasan dari saya sedikit, semoga bermanfaat bagi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Asli Fawaz, NIM T2017-3062 dari kelompok 12 akan menjelaskan perkembangan pendidikan tinggi Islam di Indonesia. Dahulu sebelum menjadi IAIN atau STAIN, ada pendapat dari Malik, yaitu ketika menjabat Dirjen Big Bagais Departemen Agama, mengusulkan pembenahan dan rasionalisasi organisasi perguruan tinggi agama Islam atau IAIN. Dari hasil rasionalisasi organisasi IAIN itu kemudian melahirkan keputusan Presiden nomor 11 tahun 1997 yang fakultas cabang di lingkungan IAIN berubah menjadi STAIN. Setelah itu adanya perubahan beberapa fakultas cabang IAIN ini menjadi STAIN, memberikan peluang yang lebih besar dalam perkembangan pendidikan Islam di Indonesia. Sampai saat ini STAIN sudah memberikan dan kontribusi yang sangat signifikan terhadap perkembangan lembaga pendidikan Islam di Indonesia, seperti ditandai dengan berkembangnya lulusan STAIN di berbagai bidang dan bertambah jumlah mahasiswanya. Ya. Baik, setelah menjelaskan materi perkembangan pendidikan tinggi Islam di Indonesia, saya selanjutnya akan menjelaskan transformasi lembaga pendidikan tinggi Islam. Menurut Kahel, bahwa nama yang diberikan IAIN adalah salah satu lembaga pendidikan yang agak terbatas. Maksudnya belum boleh untuk memakai nama institut. Maksudnya tidak boleh memakai universitas, sehingga dipilihlah namanya institut. Akan tetapi, IAIN yang didirikan di beberapa provinsi memakai nama Al-Jamiyah, yang merupakan istilah untuk universitas dalam bahasa Arab. Namun hal ini untuk menunjukkan bahwa para pemimpin Islam masih sanggup bahwa mempunyai nilai-nilai universitas sesuai dengan ide universitas. Begitu juga meskipun IAIN mempunyai orientasi yang agak terbatas, namun masih ada harapan agar IAIN sanggup menghasilkan sarjana ilmu pengetahuan yang sejajar dengan universitas lain. Selanjutnya, UIN merupakan perkembangan yang paling signifikan dari serangkaian perjuangan pengembangan PTAIN. Perubahan dari IAIN, apalagi STAIN menjadi UIN, memiliki implikasi yang sangat luas, baik menyangkut posisi kelembagaan, peluang pembukaan studi, persaingan akademik, maupun penghapusan dikotomi ilmu atau agama dan ilmu umum. Menurut
Yumardi Azhar yang dikutip oleh Muzammil bahwa perubahan YIN Syarif Hidayatullah menjadi UIN Jakarta pada dasarnya bertujuan untuk mendorong registrasi epistemologi keilmuan yang pada gilirannya menghilangkan dikotomi antara ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu umum. Dan di sini ada pendapat yang mengatakan ada 5 latar belakangi perlunya konfirmasi YIN menjadi UIN menurut Abudin Nata. Yang pertama, ada perubahan jenis pendidikan pada madrasah aliyah. Yang kedua, ada dikotomi antara ilmu agama dan ilmu umum. Yang ketiga, perubahan menjadi UIN memberikan peluang lebih luas pada lulusan untuk memasuki lapangan kerja yang luas. Jadi perubahan YIM menjadi UIN ini untuk lulusan dari UIN itu bisa lebih mudah untuk mencari pekerjaan. Dan selanjutnya, perubahan UIN menjadi diperlukan dalam rangka memberikan peluang lulusan untuk memaklukkan mobilitas vertikal. Yang terakhir, perubahan YIN menjadi UIN sejalan dengan umat Islam yang selain menghendaki adanya pelayanan dan penyelenggaraan pendidikan yang profesional. Dan selanjutnya, perubahan UIN menjadi diperlukan dalam rangka memberikan peluang lulusan untuk memaklukkan mobilitas vertikal. Yang terakhir, perubahan YIN menjadi UIN sejalan dengan umat Islam yang selain menghendaki adanya pelayanan dan penyelenggaraan pendidikan yang profesional dan berkualitas tinggi juga dapat menawarkan banyak pilihan. Terima kasih. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.